Saya Agus, balik lagi di Kolom Sinema. Nah, kali ini kita mau ngobrolin salah satu film Indonesia terbaru yang tayang di Netflix dan menjadi bagian dari Waktu Indonesia Netflix setelah film pertama di akhir tahun 2022 yang berjudul The Big Four nampaknya sukses mengguncang pasar Netflix Indonesia. Nah, sekarang film terbaru ini yang berjudul Dear David nampaknya terlihat tidak semulus perjalanan dari The Big Four yang menjadi film pertama Waktu Indonesia Netflix. Mengapa demikian? Yang pertama, jelas Dear David ini film yang bagi saya dan mungkin bagi kawan-kawan kebanyakan itu menjadi salah satu film yang cukup berani mengangkat tema-tema tabu, khususnya tema-tema tentang dunia percintaan remaja yang digambarkan tidak hanya semata-mata indah tetapi juga kelam dan juga kisah-kisah percintaan di kalangan remaja yang nampak tidak seindah cerita-cerita atau sinetron-sinetron yang kebanyakan ada di televisi Indonesia gitu. Dibintangi oleh Shenina Sinamon, film ini sukses mendapat banyak perhatian publik, tetapi juga sukses mendapat banyak pro dan kontra, dan itu pasti hal yang wajar kalau pro dan kontra terhadap suatu karya yang dalam hal ini film. Mengapa? Selain tadi yang sudah saya sebutkan karena berani mengangkat hal-hal tabu dan hal-hal sensitif, film ini juga sukses dibawakan oleh Shenina yang menjadi salah satu tokoh utama yang bernama Laras, sebagai seorang siswa yang bisa dikatakan berprestasi karena dia menjadi ketua OSIS, kemudian menjadi salah satu siswa tercerdas di angkatannya, kemudian juga menjadi anak yang nampak taat beribadah. Terlihat dari berjalannya film, dia siswa yang rajin datang ke gereja untuk beribadah bersama ibu dan tetangga-tetangganya. Tapi perjalanan hidup si Laras ini tidak baik-baik saja sampai di situ. Masalah, konflik mulai muncul ketika seorang Laras yang dianggap sebagai siswa yang cerdas, baik, taat beribadah, kemudian siswa yang lurus-lurus saja hidupnya, tetapi ternyata dia memiliki fantasi terhadap gairah seksualnya, dan dia punya cara sendiri untuk menyalurkan hasrat seksualnya, yaitu dengan cara menulis di, mungkin kalau sekarang website yang hanya bisa diakses oleh pribadi dan tidak bisa dibaca oleh orang lain gitu. Hampir sama dengan buku catatan harian mungkin kalau zaman dulu. Dia punya semacam blog yang khusus dia gunakan sendiri, dan khusus dia gunakan untuk menulis sebagai pelampiasan hasrat seksualnya yang masuk akal ketika umur kelas 10, kelas 11 SMA, mungkin entah itu laki-laki ataupun perempuan, gairah seksualnya mungkin sedang meningkat-meningkatnya. Jadi dia punya cara sendiri untuk menyalurkan hasrat itu. Dan tidak masalah sampai pada akhirnya ketika dia mengakses blognya itu di komputer sekolah ketika sedang jam pelajaran, dia mengakses blog pribadinya itu, kemudian dia meneruskan ceritanya yang belum selesai, dan ketika dia akan login, log out maksudnya, ada gangguan jaringan atau gangguan server yang membuat akun di blognya tidak bisa log out ternyata. Dan pada akhirnya tulisan-tulisan yang dia buat, tulisan-tulisan yang cenderung berbau seksualitas itu akhirnya terpublis di sekolahnya dan terpublis kepada teman-temannya, bahkan sampai guru-gurunya dan juga lingkungan-lingkungan sekitar, termasuk orang tuanya, termasuk tetangga-tetangganya. Teman-temannya dan lingkungan yang lain belum ada yang tahu siapa sebenarnya penulis blog itu, karena
Ketika dia sadar, dia langsung pergi lagi ke ruangan komputer itu dan langsung melogout kembali akun blognya. Tetapi pelarian si Laras ini dengan rasa bersalah, dengan rasa ketakutan, takut identitasnya terbongkar, karena apabila identitasnya terbongkar sebagai penulis blog itu, segala beasiswa dan segala fasilitas yang ia dapatkan di sekolah itu pasti akan dicabut. Nah, itu garis alur sederhananya dari film Dear David ini. Dan tokoh yang menjadi David itu tidak buruk dan juga tidak terlalu semewah Senina kalau menurut saya dalam memerankan karakter Laras. Walaupun Emir ini memerankan tokoh David dengan cukup baik juga, dan yang menjadi pro kontra di dalam film ini yaitu adalah batas antara privasi dan juga pelecehan itu nampak gamang. Gini deh kawan-kawan, sederhananya. Ketika kawan-kawan atau saya pribadi dulu ketika kecil punya buku harian, dan ketika kita dihadapkan pada satu masalah, dihadapkan pada satu situasi yang membuat kita marah atau membuat kita sedih ataupun membuat kita bingung dan tidak ada orang yang bisa kita ajak bicara, pasti kita langsung lari ke buku harian kita untuk menuliskan dan untuk meluapkan segala amarah itu. Mau itu nulisnya memaki-maki sesuatu yang membuat kita marah itu, baik bisa orang, kejadian dan sebagainya. Dan apa bedanya dengan cerita yang ditulis Laras ini, walaupun ceritanya itu berbau seksualitas dan mungkin objektifikasi si Laras ini adalah tokoh si David yang merupakan temannya, walaupun bisa dikatakan tidak terlalu dekat juga gitu. Nah, mungkin ini yang menjadi pro kontranya. Banyak yang sudah menonton film ini berkata kalau film ini tidak ubahnya hanya semacam perbedaan antara perempuan dan laki-laki ketika mendapatkan perlakuan pelecehan. Apabila yang dilecehkan adalah seorang perempuan, maka media dan lingkungan akan langsung geger, akan langsung memviralkan kasus tersebut. Tetapi ketika laki-laki yang menjadi korban pelecehan ini dianggap biasa, dianggap tidak menjadi masalah dan cenderung dibiarkan gitu. Ini membuktikan sebenarnya bahwa objektifikasi pelecehan itu bisa menyasar siapapun, tidak melihat apakah dia perempuan ataukah dia laki-laki. Nah, ini mungkin yang menjadi sumber perdebatan. Karena di dalam film ini si David yang sebenarnya menjadi korban, tetapi kalau menurut saya bukan korban dari si Laras yang mengimajinasikan si David di dalam tulisan-tulisannya, tetapi David ini adalah korban dari orang yang pada akhirnya menyebarkan cerita-cerita yang dibuat oleh si Laras ini. Karena tujuan si Laras menulis ini kan di awal pun sudah kita tahu bahwa tidak ada sama sekali niat dia untuk menyebarkan cerita ini. Ini hanya murni konsumsi pribadi dan hanya bisa dinikmati oleh Laras seorang diri. Kalau begitu ya apa bedanya dengan buku cerita harian kan? Di dalam buku cerita harian pun kita bisa memaki-maki orang yang kita benci, bisa mengumpat orang yang kita benci, selama itu tidak terpublikasi dan hanya menjadi konsumsi kita pribadi, ya tidak ada salahnya gitu. Kemudian yang digugat dari film ini adalah bagaimana sang sutradara tidak berusaha mengarahkan kasus pelecehan ini kepada usaha-usaha tiap karakter untuk membuktikan bahwa pelecehan itu sama sekali tidak dibenarkan gitu. Apalagi penyebaran konten pribadi seperti ini. Dan si sutradara lebih memilih membuat korban pelecehan yang bernama David ini sekongkol dengan si Laras yang menuliskan cerita-ceritanya itu untuk mendapatkan satu wanita yang bernama Dila, dan si David ini suka nih ke si Dila, tetapi mungkin Davidnya jarang direspon
Nah dari itu si David minta bantuan ke Laras, dan mau nggak mau si Laras harus membantu si David untuk menghubungkan, menjodohkan antara si David dengan si Dila. Si Laras nggak ada pilihan lain karena si Laras sudah kadung punya salah dan merasa bersalah ke si David karena sudah menjadikan David menjadi objek dari imajinasi seksualnya gitu. Kemudian hal yang lain yang menarik bagi saya adalah bagaimana film ini yang digambarkan oleh Laras sebagai tokoh utama menyebut bahwa sekolah adalah lembaga yang hanya berfungsi untuk melegitimasi dan menjustifikasi karakter dari seseorang gitu. Bagaimana seharusnya sekolah yang sebenarnya bisa menjadi tempat yang aman bagi setiap siswanya, baik itu siswa yang baik ataupun siswa yang buruk, sekolah harus bisa menjadi tempat yang melindungi setiap orang yang ada di dalamnya. Tetapi di dalam film ini sekolah digambarkan menjadi tempat yang paling mengerikan karena sekolah tidak lagi mengutamakan sisi manusiawi, tetapi sekolah lebih mengutamakan pamor dan juga kredibilitasnya di pandangan orang lain terhadap sekolah itu daripada melindungi mental dan psikis setiap siswanya. Itu keren banget sih. Itu benar-benar menggambarkan keadaan pendidikan kita sebenarnya yang kadung ruwet dan sekolah tidak lagi menjadi tempat ternyaman bagi siswa, tetapi sekolah hanya sebatas menjadi lembaga legitimasi bahwa ini buruk, ini baik, ini boleh, ini tidak boleh. Nah itu. Dan yang lain, ada yang berkata bahwa film ini banyak yang gak masuk akalnya, film ini banyak yang gak sesuai realita dan sebagainya. Tapi saya punya argumentasi lain bahwa setuju dengan apa yang dikatakan oleh Joko Anwar, itu salah satu sineas film kece yang ada di Indonesia. Jangan berharap terdidik oleh film. Jangan berharap pendidikan dari film. Tetapi film adalah gambaran langsung dari realita alternatif, dan ketika penonton menonton film itu, dia akan berada atau dia akan menjalankan sebuah perjalanan spiritualitas yang pada akhirnya dia akan bercermin terhadap film itu. Jikapun penonton merasa puas setelah menonton satu film, berarti itu film sesuai keinginannya. Dan apabila penonton tidak merasa puas setelah menonton satu film, maka film itu menjadi perenungan bagi si penonton. Nah itu yang saya percaya sampai sekarang, bahwa apabila cerita di dalam film harus disempurnakan, maka apa gunanya si naskah menjadi cerita yang difilmkan. Justru film itu terbentuk dari ketidaksempurnaan tiap karakter dan tokoh-tokohnya, dan juga tindakan-tindakannya yang kadang tidak sesuai dengan apa yang penonton inginkan. Nah itu justru jadi perenungan untuk si penonton. Itu sih yang saya pegang sampai sekarang. Oh jadi film itu memang sebenarnya tidak harus diberi beban untuk memberi pendidikan lah atau memberi manfaatkah dan sebagainya. Film hanya difungsikan untuk ditonton dan kita harus, atau kita bisa merenung dari realitas yang ada di dalam film itu. Masalah kita terdidik atau tidak, itu kembali lagi ke kitanya sendiri. Kalau kita setelah menonton film itu merasa terdidik, ya berarti ada manfaatnya. Kalau tidak sama sekali, ya nggak salah juga. Gitu. Dan tapi kalau disebut film ini menggambarkan secara keseluruhan terkait konteks remaja yang ada dalam suatu hubungan percintaan di Indonesia, saya rasa enggak juga. Masih ada beberapa film yang lebih relate mungkin dengan saya, karena kalau bicara ini film sesuai dengan kehidupan saya, ini film sesuai dengan kehidupan saya, itu kan cerminan lingkungan kita hidup. Bisa saja bagi teman-teman film ini sangat relate, tapi bagi saya tidak. Penyalin Cahaya yang tayang tahun lalu bagi saya lebih relate dengan kehidupan saya karena lebih dekat.
baik itu dari segi konfliknya, kemudian dari tempat kejadiannya dan sebagainya. Nah, Penyalin Cahaya jujur lebih dekat dengan saya gitu. Dan ada lagi memang yang tidak terlalu masuk akal gitu menurut saya, ketika ada adegan si Emir yang mendatangi si Laras di satu kelas dan si Larasnya gugup dan tiba-tiba minuman yang dipegang oleh David tidak sengaja terdorong oleh Laras dan akhirnya membasahi baju David. Mungkin kalau di sekolah, di keseharian biasa, si kita sebagai laki-laki tidak akan langsung membuka pakaian yang basah itu di hadapan perempuan gitu kan, pasti tetap ada tensin dan segala macam. Tapi di film ini digambarkan si Davidnya langsung buka baju gara-gara bajunya sedikit basah, terus badannya dielap, ya akhirnya tambah basah gitu bajunya. Itu yang nggak relate. Itu masalah relate nggak aja sih, bukan konsep utama yang dihadirkan di film ini. Itu tadi ya yang pertama, di mana sih batas privasi dan batas pelecehan itu ada sebenarnya, kita nggak pernah tahu. Kemudian apa yang harus dilakukan siswa ketika sekolah pada akhirnya hanya menjadi badan untuk melegitimasi karakter baik dan karakter buruk. Nah, itu kawan-kawan yang saya dapatkan dari film Dear David ini. Biarkan pro kontra di luar terus berjalan, dan justru itu secara nggak langsung makin membuat film ini terdengar kan, makin secara nggak langsung jadi media promosi juga, dan makin banyak yang nonton. Yang suka pasti nonton, yang nggak suka pada akhirnya juga nonton. Itu yang bisa saya obrolkan terkait film Dear David ini. Kawan-kawan kalau sudah nonton jangan lupa komen, jangan lupa juga like dan subscribe konten-konten yang ada di Langgam Pustaka TV. Sampai jumpa di perbincangan kita terkait film dan series di Kolom Sinema. Terima kasih.